Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsya Dewa bersama rekan saya Alfi Syahrin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai isi dari jurnal atau artikel yang telah ditugaskan pada kelompok kami, yang dalamnya mencakup profil objek, tinjauan pustaka, identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, dan pendapat dari kelompok kami mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan. Baik, langsung saja pada bagian pertama, itu profil objek. Pada profil objek, karena pentingnya transisi bagi posisi suatu negara di pasar global, inisiatif yang dipimpin pemerintah diperkenalkan di seluruh dunia untuk mendukung transisi tersebut. Industri 4.0 merupakan inisiatif strategis yang baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah Jerman. Perkembangan industri 4.0 di Indonesia juga sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Saat ini beberapa sektor industri nasional sudah siap memasuki era industri 4.0. Kecerdasan beberapa industri ini telah meningkat untuk otomatisasi komunikasi antar mesin ke mesin, manusia ke manusia, kecerdasan buatan, dan teknologi canggih. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Manajemen risiko adalah suatu proses yang dilakukan oleh entitas perusahaan seperti dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya, secara diterapkan dalam lingkungan strategis dan di sekitar organisasi. Peristiwa yang berdampak pada perusahaan dan mengelola risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen risiko penting untuk secara efisien menangani kemungkinan kejadian di masa depan yang menyebabkan ketidakpastian dan merespons dengan cara yang mengurangi kemungkinan hasil negatif sekaligus meningkatkan kemungkinan hasil positif. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Pada identifikasi risiko yang pertama itu adalah risiko bisnis. Risiko bisnis mengacu pada kemungkinan tidak tercapainya tujuan sasaran bisnis karena rencana yang strategi yang tidak efektif, sumber daya yang tidak mencukupi, atau perubahan dalam lingkungan ekonomi persaingan. Kedua yaitu risiko finansial. Risiko keuangan mengacu pada perilaku atau kegagalan internal organisasi, terutama individu, proses, dan sistem. Risiko keuangan timbul dari paparan organisasi terhadap fluktuasi harga pasar serta interaksi dengan penjual, konsumen, dan pihak lawan dalam transaksi. Kemudian yang ketiga itu risiko operasional. Risiko operasional mengacu pada kerugian akibat tindakan pada atau oleh individu, proses, sistem, atau teknologi atau sejenisnya yang mempunyai dampak operasional. Kemudian yang keempat yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi mengacu pada risiko reputasi organisasi yang terpengaruh. Dan yang terakhir yaitu risiko hukum atau regulasi. Risiko hukum atau peraturan mengacu pada risiko ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Alfi Syahrin. Padanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah pengukuran risiko. Terdapat beberapa metode pengukuran risiko seperti value at risk atau VAR, simulasi Monte Carlo, dan analytical hierarchy proses. VAR adalah ukuran statistik yang mengidentifikasikan tingkat kerugian tertentu dalam kaitannya dengan peluang terjadinya simulasi Monte Carlo. Terdiri dari simulasi berulang kali, proses acak yang mengatur harga dan suku bunga pasar. Proses hierarki analitik atau AHP adalah teori pengukuran umum. AHP digunakan untuk memperoleh skala rasio dari perbandingan berpasangan, diskrit atau kontinu. Perbandingan ini dapat diambil dari pengukuran aktual atau dari segala fundamental yang mencerminkan kekuatan relatif dari preferensi dan perasaan. Selanjutnya itu ada analisis risiko. Nah, analisis risiko merupakan tahap kedua dari proses manajemen risiko.
Tujuan analisis dan penilaian risiko adalah untuk memahami esensi dan karakteristik risiko. Analisis risiko mengevaluasi risiko untuk memberikan keputusan tentang apakah risiko perlu ditangani serta strategi dan metode penanganan risiko. Hasil memberikan wawasan bagi pengambilan keputusan untuk memitigasi risiko. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert choice yang mengimplementasikan analisis hierarki proses atau HP. Yang selanjutnya itu adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman sehubungan dengan dampak risiko. Penerapan mitigasi risiko adalah metode melakukan tindakan mitigasi risiko dengan cara mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan mitigasi risiko. Menurut kerangka JOSO, ada 4 metode mitigasi risiko seperti ESEP, tidak mengambil tindakan apapun serta menerima risiko dan kondisinya. Yang kedua itu ada bagikan, mentransfer sebagian risiko atau kolaborasi eksternal. Yang ketiga, mengurangi, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak. Yang keempat, menghindari segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Pendapat kami, menurut dari hasil presentasi kami sebelumnya, itu menekankan pentingnya inisiatif industri 4.0 bagi posisi suatu negara dalam pasar global. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko dalam mengelola risiko-risiko bisnis seperti bisnis finansial, operasional, reputasi, dan hukum regulasi. Metode pengukuran risiko seperti VAR, simulasi Monte Carlo, dan AHP menjadi landasan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat di masa depan. Baik, segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.